Di sini kita akan menyusun persamaan dasar akuntansi. Ini saya punya soal ya. Kita bacakan dulu soalnya. Pada awal bulan Januari 2022, Pak Heru telah mendirikan sebuah perusahaan percetakan dengan nama PT Heru Purnama yang berkedudukan di Karawang. Selama bulan Januari, perusahaan melakukan sejumlah transaksi sebagai berikut. Nah, ini ada transaksi-transaksinya. Dari sini kita bisa langsung ke persamaan dasar akuntansinya ya. Kita tulis dulu di sini judulnya persamaan dasar akuntansi. Lalu di sini ada biodata perusahaannya. Ini tadi PT Heru Purnama. Kita tulis di sini ya. Terus kemudian ini periodenya. Ini dari sini Januari 2022 per Januari 2022. Kita nanti akan tulis dalam ribuan rupiah, ditulis dalam tanda kurung ya. Sebagai tanda bahwa nanti jumlah-jumlah nominal yang akan kita tulis di sini adalah dalam ribuan rupiah. Nah, ini saya sudah buat beberapa kolom yang sesuai dengan soal. Yang pertama ini nanti kita ada kolom transaksi, isinya nanti berisi tanggal-tanggal transaksi yang terjadi di perusahaan. Kemudian untuk kolom aset, saya punya kolom kas, piutang, perlengkapan, peralatan, kendaraan, bangunan, dan tanah. Selanjutnya kita ke kolom liabilitas. Di liabilitas kita punya utang usaha, utang bank, kemudian di kolom ekuitas kita punya modal saham, laba ditahan, dan yang terakhir adalah kolom keterangan. Ya. Kita mulai dari transaksi pertama. Ini transaksi tanggal 1 Januari 2022. Pak Heru menyetorkan uang ke perusahaan sebesar 50 juta sebagai setoran modal saham. Sini kita pindahkan dulu tanggal transaksinya. Kita simpan di sini. Ya, 1 Januari 2022. Ini menyetorkan uang ke perusahaan tadi sebesar 50 juta. Berarti ada uang masuk 50 juta. Kita isi di kas 50 juta. Sebagai setoran modal saham, berarti kita tulis juga di modal saham. Kita kopikan saja. Nah, seperti ini. Jangan lupa keterangan ditulis. Di sini berarti modal awal, seperti itu saja ya. Modal awal perusahaan. Terus berikutnya kita ke transaksi yang kedua, yaitu tanggal 2 Januari. Kita kopikan seperti tadi. Sini. Ini Pak Heru menyerahkan sebuah bangunan beserta tanahnya, masing-masing sebesar 30 juta dan 20 juta sebagai setoran modal saham tambahan. Ini berarti bangunannya 30 juta, tanahnya 20 juta. Kita langsung masukkan ke bangunan 30 juta. Berikutnya tanahnya 20 juta. Nah, seperti ini ya. Jadi untuk kolom aset kita tulis di bangunan dan juga di tanah. Nanti jangan lupa di kolom pasifanya atau sebelah liabilitas dan ekuitas itu nanti kita tulisnya di ekuitas ya. Di sini. Ini bangunan 30, terus kemudian tanah 20, ini menjadi 50 ya. 50 juta. Ini kita tulis saja modal tambahan ya. Modal tambahan. Boleh seperti itu. Terus kita ke transaksi yang ketiga, tanggal 3 Januari 2022. Kita kopikan saja di sini. Di sini transaksinya membeli perlengkapan kantor seharga 3.500.000 secara tunai. Kita cari, nah ini ada kolom perlengkapan, berarti di sini kita tulis 3.500.000 ya. 3.500.000. Terus ini membelinya kita secara tunai, berarti ada uang atau cash atau kas yang keluar ya. Sejumlah 3.500.000. Kita tulis, karena ini berkurang, kita tulisnya dalam tanda kurung ya. Seperti ini. Jadi kasnya berkurang 3.500.000,
untuk membeli perlengkapan. Selanjutnya kita ke transaksi yang berikutnya, yaitu tanggal 5 Januari. Kita kopikan. Nah, kita pindahkan ke sini. Tanggal 5 Januari 2022. Di sini soalnya membeli peralatan kantor 12 juta secara kredit. Ya, kita cari kolom peralatan. Nah, ini ya. Kolom peralatan sejumlah 12 juta. Nah, seperti ini. Karena ini membelinya secara kredit, berarti kita tidak mengeluarkan uang di kas, ya. Sini. 12 juta. Peralatannya bertambah 12 juta. Ini kemudian nanti kita akan menambah utang. Nah, berarti jadi utang usaha, ya. Utang usaha 12 juta. Kita kopikan saja. Di sini, ya. Karena membelinya secara kredit. Kita tulis dulu yang tadi ya. Ini membeli perlengkapan. Ini kemudian membeli peralatan. Ya, seperti ini. Kita lanjutkan ke transaksi berikutnya, yaitu tanggal 7 Januari ya. Kita kopikan saja di sini. Seperti ini. Ini transaksinya memperoleh kredit usaha dari Bank BCA sebesar 30 juta. Berarti ada uang yang masuk ke kas 30 juta. Ya. Ini juga nanti kita masukkan ke utang bank. Kita cari kolom utang banknya. Nah, ini ya. Nah, di sini berarti di sini. Utang bank 30 juta. Transaksinya jangan lupa ditulis. Kredit dari bank. Seperti ini, ya. Kemudian kita ke transaksi berikutnya, yaitu tanggal 10 Januari. Kita kopikan seperti biasa. Nah, transaksinya membeli kendaraan bekas untuk operasional kantor seharga 10 juta secara tunai. Kita cari kolom kendaraannya. Nah, kolom kendaraannya berarti di sini sebesar 10 juta. Nah, seperti ini ya. Karena ini kita membelinya secara tunai. Nah, ini ya. Berarti ada kas yang keluar. Nah, kita tulis berarti 10 juta. Nah, seperti ini. Ya. Terus kemudian kita ke transaksi berikutnya, tanggal 15 Januari 2022. Kita kopikan. Ini transaksinya memperoleh pendapatan jasa mencetak kalender sebesar 25 juta dan baru dibayar sebesar 15 juta. Nah, berarti di sini kita nanti ada uang yang masuk ya. Ini kan 25 juta. Nah, nanti 25 juta ini kita tulis di laba ditahan ya. Di laba ditahan. Kolom laba ditahan. Nah, di sini ya. Kita cari. Nah, di sini ya. Kolom laba ditahan sebesar 25 juta. Jadi pendapatan baik itu kita kredit atau tunai, kita tulis di laba ditahan ya. Tulis di laba ditahan. Ini tadi sebentar ya, ini kita tulis dulu. Nah, membeli kendaraan. Tadi belum ditulis keterangannya. Nah, ini tadi ya, 25 juta kita punya pendapatan jasa ya. Kita tulis dulu di sini. Tulis dulu pendapatan jasa. Nah, ya. 25 juta ditulis di laba ditahan. Kemudian
ini kan baru dibayarnya 15 juta. Nah, nanti yang 15 juta kita masukkan ke kas. Nah, sisanya berarti 25 juta dikurangi 15 juta, berarti ada 10 juta lagi yang belum dibayar. Nanti kita masukkan ke kolom piutang. Nah, di sini ya, kolom piutang. Jadi baru dibayar 15 juta dan 10 jutanya lagi menjadi piutang. Kita tulis 10 juta. Nah, seperti ini ya. Kita lanjut ke transaksi berikutnya, tanggal 18 Januari. Nah, di sini kita kopikan. Nah, di tanggal 18 Januari ini transaksinya yaitu memperoleh pendapatan jasa mencetak brosur sebesar 17 juta dan dibayar secara tunai. Nah, ini berarti sudah dibayar semua ya. Berarti ada uang masuk sebesar 17 juta karena sudah dibayar semua. Nah, di sini ya, 17 juta. 17 juta. Terus kemudian kita ke kalau pendapatan ini semua kita masukkan ke laba ditahan. Kita kopikan saja ya. Nah, ini sama pendapatan jasa juga ya. Kita copy saja. Nah, seperti ini pendapatan jasa ya. Jadi nanti untuk laba ditahan ini isinya pendapatan jasa ya, yang akan mempengaruhi ini pendapatan jasa dan juga nanti beban ya yang kita keluarkan. Ini kita baru dapat 2 pendapatan jasa. Kita ke transaksi berikutnya, tanggal 19 Januari. 19 Januari. Nah, di sini ya. Ini transaksinya membayar utang atas pembelian peralatan pada tanggal 5 Januari 2022 sebesar 12 juta. Nah, ini tanggal 5 Januari. Nah, di sini tadi kan kita membeli peralatan secara kredit. Nah, di sini di tanggal 19 ini dibayar ya. Berarti ada uang perusahaan yang keluar sebesar 12 juta. Nah, di sini kas keluar ya, 12 juta. Nah, seperti ini ya. 12 juta. Kemudian utang kita ya. Utang kita. Nah, ini utang usaha. Tadi kan 12 juta sudah dibayar, berarti di sini dikurangi ya. Ini utang usaha. Tadi punya tanggal 5 itu utang 12 juta. Di sini kita kurangi utangnya karena sudah dibayar ya. Dibayar semua 12 juta. Nah, jadi sudah lunas ya. Di sini kita tulis transaksinya. Jadi setiap transaksi jangan lupa keterangannya ditulis. Ini berarti membayar utang seperti ini ya. Terus kemudian kita lanjut ke transaksi berikutnya. Setelah tanggal 19 kita ke tanggal 20. Kita kopikan seperti biasa ya. Di sini. Nah, enaknya kalau mengerjakan Excel, mengerjakan akuntansi. Nah, terutama sekarang misalnya contohnya persamaan secara akuntansi di Excel. Nah, itu bisa tinggal kita copy ya. Akan berbeda kalau kita mengerjakannya di lembar kerja biasa. Ini tanggal 20 Januari 2022. Transaksinya yaitu membayar biaya listrik dan telepon sebesar 2.500.000. Ini berarti ada uang yang keluar. Ini tentu saja secara cash ya membayarnya. Ada kas perusahaan yang keluar 2.500.000. Kita tuliskan di kas. Di kasnya berkurang 2.500.000. Nah, ini ya listrik dan telepon. Kita kurangi juga di sebelah pasifannya itu di sini ya, di kolom laba ditahan ya. Seperti yang sudah tadi saya bilang, laba ditahan ini nanti yang akan menambah berarti pendapatan
dan yang akan mengurang yaitu beban atau biaya ya. Di sini tadi 2.500.000. Jadi dikurangi 2.500.000 ya. Ini kita tulis beban listrik dan telepon. Boleh seperti ini ya keterangannya. Lalu kita ke transaksi berikutnya. 20, kemudian berarti sekarang tanggal 23 Januari. Ya, tanggal 23 Januari. Nah, di sini. Di 23 Januari, kita punya transaksi menerima pembayaran piutang dari transaksi tanggal 15 sebesar 10 juta. Nah, ini tanggal 15 ya. Nah, ini kan tadi kita mendapat pendapatan jasa dari mencetak kalender 25 juta dan baru dibayar 15 juta ya. Berarti sisa yang belum dibayar adalah 10 juta. Nah, itu nanti dibayar di tanggal 23 Januari ini. Nah, ya, berarti ada uang kas masuk sebesar 10 juta. Ya, kita tulis di sini. 10 juta. Kemudian kolom piutangnya kita kurangi. Nah, ini kolom piutang ya. Ini yang tanggal 15, berarti kita kurangi di tanggal 23. Jadi hutangnya sudah lunas dibayar. Nah, seperti ini. Ya. Jangan lupa transaksinya. Keterangannya berarti pembayaran piutang. Jadi usahakan setiap transaksi ada atau ditulis keterangannya. Ya, transaksi berikutnya kita ke tanggal 25 Januari. Kita copy seperti biasa di sini ya. Transaksinya yaitu Pak Heru mengambil uang dari perusahaan untuk keperluan pribadi sebesar 3 juta rupiah. Ini nanti akan mengurangi kas 3 juta. Di istilah akuntansi ini nanti mengambil uang dari perusahaan ini untuk keperluan pribadi berarti namanya private ya. Kita cari kolom ya, nanti akan mengurangi modal saham. Nah, di sini. Nih ya. Rp3 juta. Mengurangi modal saham. Jangan lupa ditulis keterangannya ini private. Selanjutnya kita ke transaksi terakhir. Ini tanggal 30 Januari. Kita simpan di sini. Nah, transaksinya itu membayar gaji karyawan sebesar 8 juta rupiah. Ini berarti ada kas yang keluar 8 juta untuk membayar gaji karyawan. Terus nanti juga akan mengurangi kolom ini ya, laba ditahan. Mengurangi kolom laba ditahan sebesar 8 juta rupiah. Keterangan jangan lupa ditulis beban gaji karyawan. Nah, seperti ini. Ya. Ini semua transaksi sudah masuk. Kita pastikan dulu apakah semuanya sudah masuk. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, ada 13. Kita hitung dulu. Takutnya ada yang tertinggal. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, ya, jadi dalam akuntansi harus selalu kita memastikan apakah
semua transaksi sudah masuk apa belum. Ya, kalau sudah, jadi kita harus teliti. Kita beri garis dulu. Kita percantik. Nah, seperti ini ya. Kalau sudah, kita jumlahkan. Nah, dari jumlah nanti kita bisa tahu sudah betul atau belum nih persamaan dasar akuntansinya ya. Kita jumlahkan dulu. Kita mulai dari kas. Dimulai dari transaksi awal sampai transaksi terakhir tanggal 30 Januari. Nah, ini jumlahnya. Tinggal kita tarik. Nah, ini ya. Kemudian kita jumlahkan ini aset ya. Dari mulai kas sampai tanah kita jumlahkan berapa? Berarti sampai kolom K ya. Nah, dari sini kita jumlahkan. Dari kas sampai tadi kolom K ya, tanah. Nah, ini sudah ada hasilnya 158.000 atau 158.500.000 ya. Tadi kita akan menulisnya dalam ribuan rupiah. Terus kemudian kita jumlahkan kolom liabilitas dan ekuitas ini ya. Kolom L sampai kolom O. Kita jumlahkan apakah jumlahnya sama. Nah, alhamdulillah sama nih ya. Berarti sudah benar ya kita menyusun persamaan dasar akuntansinya. Nah, ini ya. Kolom liabilitas, ini ekuitas, aset. Nah, semua sudah sama. Jadi aset. Nah, ini ya. 158.500 atau 158.500.000. Terus kemudian liabilitas dan ekuitasnya juga sama ya. Jadi dari sini ini sudah sama, berarti sudah benar kita dalam menyusun persamaan dasar akuntansi ya. Nah, sekarang kita rapihkan. Kita beri garis dulu. Terus di sini kita tulis saldo. Di bawahnya jumlah. Seperti ini. Nah, biar lebih rapih ya. Nah, seperti ini sudah selesai. Terima kasih telah menyaksikan dalam menyusun persamaan dasar akuntansi PT Heru Purnama. Semoga bermanfaat.